Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami berenam. Kak, saya Muhammad Rafa Rubeno. Saya Muhammad Asmi Robiullah. Saya Ahmad Haji Maulana. Saya Ikromi. Saya Iqbal Ahmadi. Saya Muhammad Ilham Firmansyah. Di sini kami akan membuat video pemanfaatan limbah organik sebagai media tanam. Oke, sebelum melakukan praktikum ini kita membutuhkan bahan dan alatnya. Langsung saja ke bahannya. Oke teman-teman, di sini kita pastinya membutuhkan polybag, dan kedua yakni tanah, ketiga yakni dedaunan kering dan dedaunan yang masih hijau, dan yang keempat yakni air sisa cucian beras, dan yang kelima yakni bibit tanaman. Langsung saja kepada praktikumnya. Prakteknya. Yang pertama-tama, kita rendam daun kering dulu kepada air yang isi beras. Masukkan. Jika merasa kurang boleh ditambah. Setelah itu kita masukkan daun hijaunya. Nah, inilah termasuk pemanfaatan limbah organik sebagai media tanam. Setelah kita ketahui bahwasannya sampah adalah salah satu masalah terbesar di dunia saat ini, karena jumlah yang sangat banyak namun belum ada cara yang efektif dan efisien untuk menanggulanginya, terutama sampah berbahan plastik yang sulit diurai sampah non-organik lainnya. Beda halnya dengan sampah organik yang dapat mudah diurai oleh bakteri. Memilih sampah organik dan anorganik merupakan cara yang tepat untuk membantu mengurangi penumpukan sampah yang terjadi saat ini. Selain memilah sampah organik dan non-organik, kita juga dapat mengolah sampah tersebut menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Banyak cara pengolahan sampah, salah satunya dengan mengolah sampah organik sebagai media tanam. Jika sudah meresap, langsung kita tambahkan tanah. Media tanam merupakan komponen utama dalam bercocok tanam. Media tanam yang akan digunakan sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Secara umum, dalam menentukan media tanam yang tepat, media tanam harus dapat menjaga kelembapan daerah sekitar akar, menyediakan suhu udara dan dapat menahan ketersediaan unsur hara. Ketersediaan unsur hara dapat diberikan berupa pupuk organik dan atau diberi campuran pupuk anorganik. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulitnya itu. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanam diantaranya adalah arang, rancangan padi, sabut kelapa, pupuk kandang, dan humus. Media tanam berbahan dasar organik mempunyai banyak keuntungan dibandingkan media tanah, yaitu kualitas yang tidak bervariasi, bobot lebih ringan, tidak mengandung onopulum, penyakit, dan lebih bersih. Jika sudah begini, kita pasang lagi daun keringnya, rendam terlebih dahulu. Hal itu disebabkan bahwa organik mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. Selain itu, bahan organik juga memiliki pori-pori makro dan mikro yang hampir seimbang sehingga sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik serta memiliki daya serap air yang tinggi. Bahan organik sebagai media tumbuh akan mengalami proses pelampukan atau dekomposisi yang dilakukan mikroorganisme membentuk kompos. Melalui proses tersebut,
akan dihasilkan dan kering kita masukkan dalam wadah. karbon dioksida, CO2, air, HO2 dan mineral. Mineral yang dihasilkan merupakan sumber unsur hara yang dapat diserap tanaman sebagai zat makanan. Selain itu, kelebihan dari penggunaan pupuk organik mampu mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah, baik fisik, kimiawi maupun biologis.